Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Nah, hari ini kita coba untuk berdiskusi lagi ya mengenai reading yang kedua. Oke, untuk recording mohon bersabar karena belum kami upload ya. Jadi segera kami akan share ke teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sudah mulai ada peningkatan dalam menjawab reading. Intinya pahami pertanyaan, kemudian coba kerjakan reading secara berurut Anda agar Anda tahu posisi kemungkinan jawaban di soal-soal berikutnya. Nah, maka yang paling terakhir adalah mencari informasi yang pesannya sama di pilihan dengan di dalam bacaan. Oke, kita mulai dulu pemanasan ya. Bacaan yang 3 paragraf tapi masih lumayan pendek ya. Nah, di sini pertanyaannya main idea. Otomatis coba baca kalimat pertama setiap paragraf. Apakah ada pilihan jawaban yang mengcover kata kunci di setiap paragraf? Kalau ada, maka itu jawaban yang benar. Tapi kalau nggak ada, maka Anda boleh memilih pilihan jawaban yang kata kuncinya di pilihan itu dominan dari paragraf-paragraf yang lain. Oke, kira-kira yang mana ya? Nah, di sini yang pertama membahas mengenai Mount Everest. Sedangkan paragraf kedua membahas another mountain yaitu Mauna Kea. Paragraf ketiga masih membahas Mauna Kea. Berarti kalau gitu dominan membahas mengenai Mauna Kea. Ya kan? Alfa nggak mungkin, karena ini hanya membahas paragraf pertama. Paragraf kedua, di pilihan Bravo, Mount Everest, Mauna Kea, oke, ada kata located. Tapi bukan located yang paling dibahas di paragraf pertama. Located ada di baris berikutnya. Kalau di paragraf kedua ada keterangan tempat, tapi di paragraf ketiga tidak ada lagi membahas mengenai Hawaiian Island. Berarti Bravo nggak bisa juga. Kalau gitu yang paling tepat adalah consider the tallest mountain in the world, Delta. Berikutnya, which of the following is not stated about Mount Everest? Berarti jenis pertanyaan ini Anda harus mencari informasi yang salah mengenai Mount Everest. Maka Mount Everest dibahas di paragraf pertama. Teman-teman tinggal mencocokkan setiap pilihan dengan informasi yang ada di paragraf pertama. Hingga menemukan pilihan yang tidak ada kaitannya dengan informasi di bacaan mengenai Mount Everest. Maka teman-teman bisa memilih pilihan delta. Kenapa? Karena di sini dia katakan bahwa Mount Everest, jadi it yang dimaksud adalah Mount Everest, itu dikelilingi oleh laut atau samudra. Atau dia berada di sebagiannya berada di bawah laut. Padahal dalam bacaan tidak ada di sini membahas bahwa Mount Everest dikelilingi oleh laut. Nggak ada. Makanya delta pilihan yang tidak sesuai dengan bacaan. Berikutnya, nah kata just. Coba cari sinonim dari kata just. Cari di baris kedua. Nah ini, just over ternyata digabungkan dengan ukuran ya. Nah, penggunaan kata just ketika digabungkan dengan ukuran maka lebih tepatnya bermakna barely. Cari ya. Berikutnya, a little bit. Coba di sini a little bit di baris ketiga. A little bit bukan kata yang asing bagi teman-teman.
Tapi penggunaannya di sini dia digunakan digabungkan dengan adverb. Ya, berarti yang paling tepat yang mana? Quite ya, cukup ya. Lanjut 25. Nah, di sini jenis pertanyaannya according to the passage. Monarchy is how far above the level of the water. Nah, ini jenis pertanyaan mencari yang benar. Ya, langsung aja lihat kata kunci above. Di sini sudah ada di baris sebelumnya, di soal sebelumnya, berarti ada di sini kan? 14.000, langsung aja. Lanjut, 26. In comparison to, pastikan dulu. Jadi dia menggunakan in comparison to, membandingkan antara monarchy dengan monarchs. Tapi di sini menjadi synonymnya adalah in relation to. Kemudian 27, imply, mencari informasi yang tersirat. Kata kuncinya apa? Kira-kira monarchy itu enggak sama panjang atau sama tinggi dengan Mount Everest disebabkan karena apa? Ya, disebabkan karena informasinya bahwa sebagian ada 14.000 ada di atas permukaan laut. Kemudian ada 16.000 di bawah permukaan. Maka informasi tersiratnya adalah sebagian dari Monake itu di bawah air. Ya kan? Sedangkan yang diukur adalah yang nampak di permukaan sampai di puncak. Itu yang dihitung. Otomatis Monake dianggap yang terendah ya dibandingkan Mount Everest. Karena yang nampak di permukaan hanya 14.000. Dia tidak diukur dari kaki gunungnya, sedangkan karena Mount Everest tidak dikelilingi laut, bagiannya tidak tertutupi oleh laut, maka semua nampak diukur dari kaki gunung hingga puncak, maka dapatlah ukuran tinggi 29.000. Oke, maka berapa? Lanjut, floor in line 7, ocean floor, berarti lebih kepada dasar laut ya. Bottom. Berikutnya, indicates that Anda harus mencari informasi benar mengenai Monarchia. 16.000 dari puncak hingga bagian bawah, saya kira salah ya. Tadi sudah terbagi, ada 16.000 di bawah air, 14.000 di atas permukaan. Completely cover, salah juga. Karena ada sebagian tertutupi, ada sebagian yang nampak. Nah, ini yang paling tepat. Karena 16.000 di bawah air, 14.000 di atas permukaan. Maka more than half tertutupi oleh. Kemudian Mount Everest, total height-nya ada di baris pertama dan kedua. Kalau teman-teman udah tahu teknik mengerjakan reading, maka Anda akan semakin bisa memaksimalkan menjawab reading. Utamanya 3 bacaan awal. Oke, berikutnya kita lanjut ke praktis yang kedua. Oke. Sekarang kita lihat jenis pertanyaannya. What's the major point? Mirip-mirip ya dengan mencari ide pokok. Apa sih intinya tujuan utama mengapa penulis membuat bacaan ini? Coba baca dulu kalimat pertama setiap paragraf. Membahas mengenai Niagara Falls. Tourist destination. Most visitors pay between April and October
Tourists have been visiting Niagara Falls in large number. Oke, jadi kebanyakan membahas mengenai menjadi destinasi. Niagara Falls itu menjadi destinasi andalan turis. Nah, di soal nomor 1, kata kuncinya ada di paragraf terakhir. Bahwa efek dari banyaknya orang berkunjung ke Niagara Falls, maka di situ ada usaha untuk tetap bisa memprotek ya the land surrounding American Falls, atau dengan kata lain, karena banyaknya orang berkunjung, ya akan ada pengrusakan secara tidak langsung. Maka yang paling benar adalah ya it has been necessary to protect Niagara Falls from the many tourists who go there. Lanjut, yang kedua, langsung pertanyaannya merujuk kepada sinonim flock. Tourists today flock to see. Di flock itu turis banyak ya. Berarti seperti meaningnya dalam bahasa Indonesia berbondong-bondong. Berarti banyak orang. Maka lebih kepada came in large number. Oke, bravo. Berikutnya, pertanyaan nomor 3. Which of the following best describe Niagara Falls? Kira-kira di pilihan ini yang mana yang menunjukkan, yang bisa mendeskripsikan seperti apa Niagara Falls? Langsung aja di sini dikatakan bahwa, nah di sini ada Niagara River, ya kan? Jadi ada river yang berada di Amerika dan ada juga yang ada di Canadian side. Kalau gitu bisa dipastikan bahwa Niagara has two falls, one in Canada and one in United States. Charlie. Berikutnya, steamer in line 8. Langsung cari kata steamer. 5, 6, 7, 8. Ini dia. Most visitors come between April and October. It's quite popular activity to take a steamer out onto the river and ride up to the base of the falls. Dasar atau di ujung dari waterfall. Pas di bawahnya ya. For a close-up view. Untuk berada lebih dekat. Atau steamer out onto, ini kan terkait dengan destinasi air ya. Berarti untuk mode transportasi yang digunakan yang memungkinkan adalah perahu. Next. Nah, lagi rise up. Masih di baris yang sama. Ya. Rise up to the base. Berarti intinya mendekati ya. Ya. Berarti all the way up. Delta. Kemudian di sini pertanyaan nomor 6, implies, mencari informasi yang tersirat teman-teman sekalian. Turis lebih suka mengunjungi Niagara Falls during warmer weather, see the falls from a great distance, take a ride over the falls. Gak ada informasi ya mengenai take a ride, yang ada adalah steamer. Came to Niagara Falls for a winter vacation. Nah, masih di baris tersebut sebenarnya di paragraf kedua. Ini ada waktu April and October. Berarti di fase waktu tersebut, maka informasi tersiratnya adalah cocoknya di musim
warmer, ya, yang lebih hangat. Maka yang benar adalah alfa. Jadi turis lebih suka mengunjungi Niagara Falls dengan cuaca yang hangat. Berikutnya, why was Niagara Park created? Mengapa kira-kira Niagara Park itu dibuat? Nah, sekarang coba kita cari Niagara Park. Nah, ini Niagara Park in order to protect. Ya, berarti yang benar adalah to protect. Jadi terkadang juga Anda mendapatkan soal reading yang katanya itu ya sama dengan di bacaan. Berarti tergolong soal yang mudah. Tapi jangan berharap terlalu banyak dengan jenis soal tersebut. Tapi kebanyakan reading atau di listening itu lebih kepada sinonim atau restatement. Berikutnya, kalau di reading istilahnya paraphrase ya. Kalau di listening restatement. Intinya sinonim. 8. Coba cari kata ini di baris ke-17. 16, 17. Ini dia. Berarti di bawah pengawasan. Kira-kira seperti itu ya. With the areas around the falls under the jurisdiction of government agencies. Oke. Wewenang ya. Seperti itu. Berarti control. Berikutnya kata ini di baris ke-18. Coba cari. Nah ini dia di baris terakhir. Ada kata beauty setelahnya. Kemudian Niagara Falls lebih kepada natural view. Berarti ada hubungannya dengan pure and natural. Kemudian 10. The paragraph following the passage most probably discussed. Nah, sebelumnya atau di soal yang kemarin ada preceding. Preceding berarti Anda mencari informasi ide pokok sebelum paragraf pertama muncul. Nah, jenis pertanyaan ini justru dia katakan following. Maka seakan-akan paragraf ketiga ini masih ada paragraf setelahnya. Kira-kira apa yang akan dibahas di paragraf setelah paragraf yang ketiga? Maka patokannya ada di baris terakhir, paragraf terakhir. Di sini membahas mengenai cara steps ya untuk menjaga kealamian kecantikan dari uh, natural atau pure and natural beauty of the area. Okay. Berarti otomatis berikutnya adalah akan membahas mengenai apa kira-kira apakah additional ways, steps take, a detailed description, further problems. Ya, tentu terkait dengan steps ya. Berarti yang benar adalah bravo. Iya, thank you Kak Eri. Nah, ada yang ingin ditanggapi dulu di bacaan yang pertama ini. Jadi kalau teman-teman sudah tahu teknik reading, Anda sudah mulai menikmati. Bukan lagi skill yang frustrating, tapi lebih Anda sudah menikmati menjawab reading. Baik, sekarang lanjut lagi ke bacaan yang kedua. Langsung ke soalnya kan, pasti seperti itu. Oke, yang ditanyakan tujuan, what's the purpose of this passage? Mirip-mirip dengan main idea. Coba fokus mencari kata kunci di setiap paragraf, utamanya di kalimat pertama. Nah, di sini dibahas mengenai pepper, rempah-rempah ya, yang terkait dengan merica dan terkait dengan lada ya.
Kemudian di sini bahas red and green papers. Kemudian Christopher Columbus, ada confusion. Ini ada dua hal yang berbeda, ya kan? Oke. Ada black and white paper, ada red and green papers. Jadi kalau Anda pahami bacaannya ini, black and white paper lebih kepada lada ya. Kalau red and green lebih kepada spicy yang apa seperti cabai dan sejenisnya ya. Oke. Berarti di sini mana yang benar? Ya, mengenai confusion ya. Ya, ada kesalahpahaman di situ. Maka yang benar adalah half. Karena yang diinginkan adalah black and white paper, justru kenapa ada red and green. Jadi yang dimaksud oleh Christopher Columbus adalah red, padahal yang diinginkan adalah black and white. Ya, berikutnya turn. Coba cari kata turn in line 3. Ini. From green to red, berarti ada perubahan. Dari hijau ke merah. Berarti turn itu lebih kepada perubahan. Berarti change. Lanjut 13. Nah, menurut bacaan, black and white paper apa kira-kira? Cari kata kunci black and white paper. Cari informasi yang benarnya ya. Coba kita cek. Nah ini. Come from the fruit. Jadi sama aja sebenarnya. Black and white paper itu sama. Asalnya sama. Ya. Oke. Kemudian, a vine with fruit called peppercorn. Peppercorn turn from green to red as they ripen and finally blacken as they dry out. Nah, jadi ada berubah warna menjadi hitam. The dry out peppercorn are ground to obtain black pepper. Nah, jadi yang tadinya peppercorn sama aja kan? Jadi satu buah untuk dua jenis yang berbeda. Menjadi black atau white. Sedangkan white pepper subtle flavor dan black pepper. Jadi dikeringkan. Jadi asalnya sama. Kalau gitu pilihan yang benar adalah ya ini ya. Ground from dried out peppercorn. Lanjut 14. Ya, pericarp. Yang mana kira-kira? Cari kata tersebut. Bravo. Coba cari dulu di mana katanya. Nah, ini ya. Oke. To obtain white paper, the outer hull of the peppercorn, the pericarp is removed before the peppercorn is ground. Oke. Jadi kalau gitu outer covering of the fruit. Ini. Oke. Outer. Bagian luar dari buah yang menutupi buah. Berikutnya, coba cari capsicum plant. Apanya yang bervariasi? Jadi yang tidak disebutkan dalam bacaan itulah yang Anda cari. Jawaban yang tidak tersebutkan dalam bacaan. Coba cari capsicum. Ini dia. Jadi plants of this type generally have tiny white flowers. Seperti terkait dengan warna. Ada ya. Jangan pilih itu. And fruit, which can be any one of a number of colors. Ini. Shapes and sizes. Jadi semua capsicum itu bisa digolongkan berdasarkan warna
bentuk dan juga ukuran. Berarti yang nggak ada color ya. Oke. Kemudian push inline 14. Coba cari inline 14. Ini dia. To locate ocean routes. Yang tepat adalah ya drive ya. Ini ada perpindahan. Ya, ke lokasi kan. Ya, ada perpindahan. Berarti yang benar adalah drive. Berikutnya 17. Them inline 18. 16, 17, 18. Ini dia. Coba baca dulu karena dia di tengah-tengah ya. Boleh dimulai dari Columbus came across plants from the absent family in use among the people of the world and he encouraged in divide them. Okay. Divide them berarti plants ya. Jadi dia salah paham dalam mengidentifikasi tanaman tersebut. It can be inferred. Gak usah khawatir dulu, minimal Anda bisa tebak posisi jawabannya ada di mana. Chili. Came from, berasal dari mana? Spicy, berarti chili masuk ke spicy kan? Dari ke Eropa. Ya otomatis Amerika kan? Karena Christopher Columbus datang ke Amerika untuk mendapatkan tanaman tersebut. Oke, good. Yang benar adalah tanaman tersebut berasal dari Amerika. Next, 19. Di mana kesalahan Columbus ada di mana? Tentu di baris yang terakhir-terakhir ya. Ya, berarti delta. Oke. Silakan ditanggapi teman-teman untuk menjawab reading. Apakah teman-teman masih kesulitan? Jadi reading itu nggak ada cara lain selain betul-betul Anda memahami pesan yang ada dalam bacaan dan mencocokkan dengan pilihan jawaban. Oke, sekarang kita coba lagi untuk praktis di reading berikutnya. Oke, teman-teman silahkan di-download, kemudian siapkan catatannya untuk menjawab latihan reading tersebut.
Oke teman-teman, waktunya habis untuk latihan reading yang ketiga. Berarti besok kita coba lanjut ke latihan listening ya. Oke, jadi kita masih pending materi written expression. Jadi mohon bersabar teman-teman. Hadir lagi esok hari agar teman-teman dapat materinya secara live mengenai listening. Dan nggak lama materi, langsung praktis seperti biasa teman-teman. Karena saya harap teman-teman bukan lagi hal yang baru bagi listening. Teman-teman tinggal perbanyak praktis untuk memaksimalkan skor nantinya di TOEFL ITP. Ada pertanyaan atau tanggapan sebelum kita tutup? Oke, nggak ada lah. Oke, saya kira cukup untuk malam hari ini. Thank you teman-teman. Iya betul Kak Stephen, itulah sebabnya kami sembari juga memberikan pembahasan, teman-teman juga sisanya praktis soal-soalnya. Oke, saya kira cukup dulu untuk malam hari ini. Thank you and see you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Oke, thank you Mbak Nina. Thank you, sir.